A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, rahmat rezeki, serta rahmat panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mati sebelum mati. Subhanallah. Kita seringkali mendengar dari ulama-ulama tasawuf yang mengatakan, matikan dirimu sebelum mati. Matikan dirimu sebelum mati. Bagaimana cara mematikan diri sebelum mati? Dan apa yang harus dimatikan? Saudara, perlu diketahui bahwa yang harus dimatikan adalah sifat maknawi atau sifat maknawiyah. Ini yang harus dimatikan. Itulah sebabnya mati sebelum mati itu disebut mati maknawiyah. Subhanallah. Lalu apa yang disebut sifat maknawi atau maknawiyah? Perhatikan saudara, supaya kita betul-betul memahami jalan ini. Saudara, jasad kita ini sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup roh ke dalam jasad kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup roh dari jasad kita ini. Roh itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itulah yang sebenarnya membawa 7 sifat. Sekali lagi, roh itulah membawa 7 sifat Allah, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Atau disebut kuasa, kehendak, ilmu,
hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. 7 sifat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sifat ma'ani. Disebut sifat ma'ani. Tetapi pada kita disebut sifat maknawi atau maknawiyah. Saya perjelas sekali lagi. 7 sifat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sifat ma'ani. Tetapi 7 sifat ini pada kita disebut sifat maknawiyah. Inilah yang harus kita matikan, sifat maknawiyah. Kita matikan. Artinya kita tutup semuanya, seperti pendengaran, penglihatan, pencium, perkataan, dan lain sebagainya. Kita tutup. Yang kita aktifkan atau hidupkan adalah sifat ma'ani, yaitu tidak ada yang mendengar, yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kita tidak punya apa-apa lagi. Subhanallah. Kita matikan sifat maknawiyah yang ada pada diri kita. Artinya apa? Kenapa kita suruh matikan itu? Artinya jangan lagi merasa mendengar, melihat, berkata-kata, dan lain sebagainya. Jangan mengambil haknya Allah yang tadi itu disebut sifat ma'ani. Itu adalah hak Allah. Mari kita betul-betul belajar, saudara. Jadi kesimpulannya di sini, saudara, atau ringkasnya, jangan pernah lagi merasa ada. Ini kesimpulannya, supaya kita tidak bingung. Kesimpulannya, jangan pernah merasa ada. Jangan mengambil haknya Allah. Artinya jangan merasa aku yang berbuat, aku yang melihat, aku yang mendengar. Jangan. Kenapa? Karena kita tadi sudah menutup atau mematikan sifat maknawiyah, menutup semua pendengaran kita, penglihatan kita, pencium kita, perkata-kataan kita, dan lain sebagainya. Kemudian mengaktifkan atau menghidupkan semua pendengaran Allah. Jadi tidak ada lagi kita, karena kita sudah mati atau ditutup. Yang aktif hanyalah semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ringkasnya, jangan pernah merasa ada. Kalau kita sudah tidak lagi merasa ada, maka otomatis tidak lagi kita merasa berbuat, tidak lagi kita merasa mendengar. Apa yang mendengar? Karena kita sudah tidak ada. Itulah sudah saya katakan, paling bernilainya hidup saat-saat apabila kita tidak lagi menemukan diri kita. Sebaliknya, apabila kita masih menemukan diri kita, kita tidak akan bisa mencapai Allah. Artinya apa? Kalau kita masih menemukan diri kita, kita tidak mungkin bisa melihat Allah.
Tapi kalau kita mentiadakan diri kita, menfanakan diri kita, memusnahkan diri kita, maka tidak ada lagi yang terlihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi pernah merasa ada, saudara. Sebab kesombongan terbesar apabila kita selalu merasa ada. Demikian, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.